Ini adalah perjalanan kami pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, menuju ke tempat yang terkenal dengan sebutan Kampung Sembilan atau terkenal dengan sebutan Kampung Salapan, yang berada di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Telah sampailah kami ke tempat tujuan, yakni kantor Kepala Desa Gempol, dilanjut dengan Isoma. Selanjutnya, kita akan melakukan perjalanan menuju Kampung Salapan. Tibalah kami di Kampung Salapan. Inilah suasana Kampung Salapan pada malam hari, begitu tenang dan harmonis dengan suasana masih alami. Perpaduan alam dan ketenangan para penduduk kampung, keharmonisan penduduk dan alam dari 9 rumah di kampung ini memperlihatkan ciri khas kampung adat Salapan itu sendiri. Lokasi kampung adat ini berada di tengah-tengah desa dan dikelilingi oleh pesawahan. Akses menuju kampung ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Mata pencaharian warga Kampung Salapan mayoritas sebagai petani. Kampung Salapan atau disebut Kampung Sembilan dulunya memiliki nama Kampung Babakan. Kampung Salapan terdiri hanya 9 rumah dan tidak lebih 27 orang. Penduduk tersebut selalu berkelipatan 9. Pergantian nama kampung dari Kampung Babakan Nonolo ke Kampung Sembilan setelah adanya penemuan bata merah berukuran besar 20 x 35 cm diduga berasal dari abad ketiga Masehi di areal pesawahan oleh tim arkeolog dari Bandung. Tradisi penduduk Kampung Sembilan yang masih dipertahankan adalah tradisi ngabungbang dan warna pakaian adat biru tua, dongker. Apabila ada acara adat, nyalin ketika akan memanen padi. Ngabungbang merupakan tradisi tidak tidur semalaman di tempat terbuka tiap malam Sabtu. Dalam tradisi ngabungbang, biasanya ada petuah dari warga kampung tersebut yang ditokohkan. Saya hanya mewakili warga Kampung Salapan ini. Kalau dibilang ketua lebih ketua sebenarnya, hanya mewakili saja gitu. Jadi biar clear lah gitu. Hanya mewakili warga Kampung Salapan ini. Juga mungkin akan menerangkan sedikit banyak tentang sejarah atau ada apa aja sih di Kampung Salapan ini, jadi seperti itu. Sebenarnya berarti langsung aja. Kampung Salapan ini sebenarnya dulunya bukan Kampung Salapan namanya, Pak. Dulunya itu Babakan. Dulunya itu Babakan. Kalau orang Sunda kan yang moncol-moncol kan dibilangnya nggak Babakan. Kan orang Sunda seperti itu. Sama sih sebenarnya. Terus mungkin kenapa berubah jadi Kampung Salapan? Dan apa alasannya kan seperti itu. 2009 para petani yang waktu itu menggali tanah di sawah
kalau kata orang kampung ngajublak ya. Kalau dulu kan masih zaman K3 atau kemarau panjang, kalau dulu masih ada, 2009 itu masih ada. Kalau sekarang nggak ada ya Pak ya? Nggak ada musim K3 kan? Langsung aja sih Gitu ya. Nah kebetulan pada saat menggali itu menemukan bongkahan batu bata Pak, yang ukurannya berbeda dari batu-batu yang ada sekarang. Nah dari keanehan batu bata itu, ukuran yang berbeda itu banyak sebenarnya yang ngambil, bukan satu dua orang. Intinya yang bekerja itu pada ngambil lah. Ada yang buat pendasi rumah, ada yang buat apa gitu. Tapi setelah ada suatu kejadian, tempatnya di kampung sebelah ya, kampungnya Jayasari, masuknya ke Bekasi. Itu ada yang meninggal Pak. Nah semenjak itu terus mungkin ada yang tanya-tanya juga sama orang ngerti, balikin lagi nih batu bata Kak. Pada takut balikin lagi ceritanya seperti itu. Ini kisah aslinya seperti itu. Saya cerita dari awal seperti itu. Nah setelah itu dibalikin, udah kembali Pak, tidak rata kembali, disawahin lagi gitu kan. Tapi salah satunya dibawa dan diteliti pada saat itu, dibawa ke tim arkeologi sama almarhum gitu ya, sama Pak Murah Aji gitu. Diteliti dia sama ahli ya, buatlah semacam penjelasan bahwa batu bata itu batu bata yang memiliki sejarah. Dengan usia batu bata diperkirakan itu abad kedua atau abad ketiga itu bertahan. Nah setelah itu 1 tahun kemudian 2010 langsung dari Aregan ke sini melihat lokasi penemuan batu bata yang berarti kan udah rata kembali ya, di sawahnya digali lagi karena mereka itu kan butuh pembuktian. Berbeda dengan yang namanya paranormal, cuma ngomong doang katanya kan itu faktanya seperti itu. Maaf ya, masih banyak banyak. Bahkan kedalaman 1 meter ke bawah itu juga masih ada, nggak tahu sampai kemana. Tinggal nyata Kita nggak tahu sampai sedalam apa gitu. Nah mungkin pertanyaan kenapa nggak semuanya digali seperti itu, kalau memang sudah ada batu bata gitu, ahli sudah ada. Ternyata alasannya itu di sana itu kan tanah milik, sawah milik, jadi otomatis kalau digali itu kan masuk sawah dong, pasti yang punya gak terima. Dan pastinya ini kan berurusan dengan hukum, kecuali mungkin tanah itu atau sawah itu dibeli atau dibebaskan dulu baru bisa digali kembali. Dan yang pastinya itu butuh dana yang lumayan besar untuk membebaskan itu, dan dibutuhkan campur tangan dari ya, pemerintah daerah ya Pak ya, pastinya bisa sama tadi itu aja. Nah setelah itu terus mungkin apa hubungannya dengan kampung Salapan, karena penemuan ini kan di sawah Pak letaknya. Kenapa bisa nyambungnya ke sini ke kampung Salapan? Ke kampung Babakan ya waktu pada saat ini. Kalau dari letak penemuan batu bata itu lebih cenderung dekat itu ke arah kampung sana Pak. Kampung sebelah sana itu lebih dekat ke sana jarak. Kalau dari jarak penemuan paling berapa ratus meter ke sana ya Pak. Kalau sini lebih jauh sebenarnya. Kalau dari arah dari jarak. Ternyata tim arkeologi itu memiliki sebuah rumus Pak, memiliki sebuah rumus yang apa ya, mereka itu mengatakan bahwa di tempat itu diperkirakan itu ada bangunan bersejarah, entah itu candi ataupun sebuah kerajaan. Ini beberapa ratus meter ke utara ini pasti ada yang namanya kampung adat. Kalau dulu seperti itu. Kebetulan jatuhnya kampung ini Pak. Berarti kalau dari sini ke sana mah selatan ya, dari sana ke sini kan utara. Ya.
200-300 meter ke sana ada Pak? Ya, Ada ya? Ada ya, 300 meteran. Tepatnya kampung ini Pak. Sebenarnya 3 sih, kayak segitiga ya. Ini satu, ini kampung adat. Ini satu lagi di sini. Ini yang belum ketemu. Ini makam panjang apa? Entah itu makam atau makum, sebenarnya kurang begitu jelas juga gitu. Kalau makam kan jelas berarti orang yang dikubur. Kalau makom kan berarti beda pengertian kan gitu ya Pak. Dan ini belum ketemu sebenarnya. Yang baru ketemu itu letak penemuan batas sama kamu ini saja. Nah setelah itu mereka bertemu ke sini, lihat-lihat apa yang ada di sekitar sini, kampung Babakan. Ternyata unik. Uniknya apa? Jumlah rumah itu yang ada 9. Kebetulan pada saat dihitung warganya emang ada 27 jiwa Pak. Itu dari anak kecil sampai orang tua. 27, jadi 9 juga ya. Jiwa, ya. 13 laki-laki, 14 perempuan kalau nggak salah. Yang kalau di total itu jumlahnya 27. 2 dan 7 jadinya 9 gitu. Entah kebetulan atau tidak, mau katanya seperti itu. Nah semenjak itu maka disarankan untuk nama itu diganti gitu. Jadi intinya gini, kalau dari serba salapannya dari dulu sebenarnya Pak, kita tuh nggak ngeh sebenarnya orang sini, tapi berubah nama mah berarti 2010 gitu kan. Kalau serba salapannya dari dulu serba 9 baru perganti nama 2010 dan itu tidak dipahami ya, enggak ada ya. Bahkan dulu sempat ada semacam kalau orang Sunda mah pakai ngeri ada yang namanya Pak Sukro dulu di sini Pak. Bapak-bapak nama orang Pak, namanya Pak Sukro. Jadi begini besananya kalau kata orang Sunda mah, lembur ini tuh lembur 8 kas 8 Sukro gitu. Sebenarnya udah dikasih tahu cuman nggak nge gitu loh. Kas 8 Sukro gitu. Tapi kita emang nggak nge hal tersebut gitu. Rumah pun udah pernah sama 11 Pak sini. 11 rumah. Ya tadi nggak lama, bertahan. Paling 2-3 tahun keluar pasti. Dan yang aneh itu acak Pak. Acak itu bukan berarti yang terakhir dia bikin dia yang kena. Itu nggak seperti itu. Bisa siapa aja yang ada di kampung ini. Gitu loh. Jadi nggak misalnya yang terakhir bikin ini ya pasti kena ya, kan ini nambahin nih misalnya kan gitu. Ini benar. Bisa siapa aja. Itu yang aneh. Karena dari dulu segitu, cuman mungkin yang beda itu penempatan. Bergeser tempat lah. Ini kan kosong belakang saya. Dulunya rumah itu. Dulunya rumah di situ. Cuman dibongkar gitu. Jadi kosong kan gitu. Ini digeser lagi kemana gitu. Kayak gitu aja posisinya. Padahal jumlahnya segitu-gitu. Yang pastinya di sini sebenarnya nggak ada aturan bahwa nggak boleh nambah atau nggak boleh kurang. Sebenarnya nggak ada aturan seperti itu. Saya terangkan nggak ada ya. Nggak ada aturan seperti itu. Berbeda dengan apa yang ada di Baduy. Itu jelas ada aturannya jelas sistemnya. Kalau di sini nggak ada sebenarnya. Cuman kalaupun ditambahin ya bakal balik lagi gitu. Itu 9 lagi. 9 lagi. Kalau kurang ya ada yang nambahin lagi. Gitu. Selalu seperti yang saya tahu seperti itu Pak. Entah sampai kapan saya sering belum tahu. Itu masih misteri lah. Nah itu asal mula dari bahasa kampung Salapan Pak.
terus mungkin ada rutinitas apa atau kegiatan apa diadakan di Kampung Selatan atau biasa dilakukan di Kampung Selatan. Ya salah satunya ini malam Sabtu ini biasanya. Kenapa sih mungkin ini tuh masih dipertahankan di zaman sekarang ya, zaman sekarang itu masih ada yang hal-hal seperti itu. Karena kami berpikir bahwa banyak manfaat di situ, banyak manfaat menurut saya. Apa sih manfaatnya? Pertama silaturahmi yang pasti ya. Itu yang pasti, lebih dari tali silaturahmi. Yang kedua ya karena barangkali di antara kita punya permasalahan, dengan kita ngobrol begini siapa tahu ada jalan keluar. Kita nggak pernah tahu seperti itu ya. Karena perang Cina mana ya terus ya kalau dari segi pemerintahannya ya itu meronda juga Pak. Ya, kan orang berpikir dua kali lah kalau berniat jahat, orangnya masih melek gitu, mikir-mikir dong pastinya. Kecuali mungkin tidur gitu orang gitu. Kayaknya masuk gitu, ada manfaat juga gitu. Pak. Memang pastinya menjelang tengah malam kita emang berdoa bersama sih Pak. Ya, yang pastinya pertama ya kita mendoakan para almarhum yang nggak ada, yang berkewajiban kita masih hidup itu yang pasti. Dan setelah itu semua selesai ya masing-masing sih, cuman saatnya kita merenung sih sebenarnya kalau buat saya. Apa yang harus kita renungkan? Hanya tahu kalau kata itu saya bilang, kenapa itu apa namanya bunga itu bisa berbeda-beda warnanya? Siapa yang bikin bisa seindah itu ya kan? Itu karena apa? Jadi intinya kita merenungi tentang kebesaran Sang Maha Pencipta. Sebenarnya kesana arahnya yang seharusnya patut kita syukuri. Bahkan sampai hari ini kita bisa berkumpul. Ya, nikmat yang sering kita lupakan sebenarnya dari awal itu kan seperti itu. Sering lupa kita sama manusia. Ingatnya itu pada saat butuh aja, ada masalah. Kan begitu Pak. Ya nggak perlu benar kalau percaya seperti itu Pak. Kadang-kadang sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Benar nggak sih saya ngomong? Kita bertanya, tapi jarang orang berani kayak gitu Pak. Kebanyakan saya sholat itu kan gitu. Nggak perlu begitu, bukan kita yang milih itu. Gitu. Saat butuh Pak, sampai nangis kan? Nggak harus seperti itu. Itu baru kebutuhan, belum kewajiban. Kalau wajib itu ikhlas insya Allah. Itu sulit untuk sana Pak. Segampang membalikan telapak tangan. Makanya kita perlu merenung kalau pada berdoa seperti itu. Setelah itu baru kan kita juga masing-masing punya pekerjaannya paginya juga gitu. Ya ada yang sampai pagi, ada yang bilang ya silakan gitu. Itu acara yang satu. Itu secara umum seperti itu. Walaupun mungkin di banyak pemberitaan itu banyak hal-hal yang berbau mistis juga ya Pak. Ya silakan itu mau percaya misi atau enggak, yang pasti memang hal seperti itu ada, tergantung kitanya menyikapinya. Kalau saya seperti itu dan saya nggak bisa cerita banyak kalau hal seperti itu, bingung, nggak ada pembuktiannya. Saya bingung, takut dianggap suatu kebohongan juga gitu. Makanya kita bicara yang real aja, yang bisa dibuktikan seperti itu, biar nggak dianggap suatu kebohongan. Itu mah ngobrolnya nanti rekod aja kan. Dunia seperti itu, tidak boleh ngobrol lagi. Pendidikan nggak perlu kesana gitu. Dan pasti saya terangkan bahwa setiap tempat yang ada sejarah itu identik seperti itu. Saya yakin seperti itu. Ada ini ya Pak, seperti itu. Tapi ya nggak harus dibesar-besarkan juga gitu. Tapi jelas identikan.
Siap. Nah, terus kenapa sih mungkin saya dari generasi muda mau melanjutkan jejak ini? Pertama, seperti apa yang Bapak telah sampaikan tadi, bahwa kalau nggak kita siapa lagi? Seperti itu, Pak. Terus saya meyakini, Pak, walaupun mungkin belum terbukti ya bahwa sejarah itu ada, di sana itu ada sejarah. Hanya jawabannya sebenarnya apakah itu candi atau kerajaan, ini itu. Kita lihat aja waktunya nanti ya, seperti apa pembuktiannya seperti itu. Saya berharap bahwa kalau emang sejarah ini sudah tidak terungkap, digali, dibuka, dibantu oleh pemerintah ya, membebaskan dananya. Saya berharap itu akan menimbulkan kemaslahatan buat orang banyak. Yang pertama, mungkin akan banyak pengunjung ya, karena apalagi di zaman sekarang medsos, gampang banget gitu. Jadi mereka yang ingin tahu, kita bisa manfaatkan itu buat isu ekonomi ya, Pak. Istilahnya yang pada nganggur itu bisa jualan apa barangkali kan seperti itu. Karena tujuan yang pastinya arahnya saya itu pasti jalan-jalan akan diperbaiki juga, Pak. Kalau banyak pengunjung ya. Terus yang jualan keliling, yang aturan mungkin satu jalan bisa dua jalan, kalau jalannya bagus maka kan seperti itu. Jadi menurut saya manfaatnya itu banyak banget. Kalau menurut saya tapi ya. Dan yang lebih pasti lagi, saya mau menerima ini karena perjanjian. Saya mau terima ini, melanjutkan ini, tapi dengan catatan hanya untuk kemaslahatan orang banyak. Selain itu saya nggak bisa. Saya ingin pengalaman orang tua saya. Kita itu beribadah itu pertama ya bukan karena harta juga gitu. Kalau cuma karena kita nggak punya harta, berarti nggak ibadah dong kita selama ini kan seperti itu. Jadi saya hanya bisa berbuat seperti ini aja dengan pemikiran saya, dengan tenaga saya, seperti itu, Pak. Karena kunci yang sebenarnya buat beribadah, Pak. Nah, kalau kita bisa usaha di rumah, nggak kemana-mana, masa sih kita nggak bisa nyempetin sholat? Kan selama ini buat alasan, Pak. Saya mah capek di luar kerja. Bener nggak sih saya? Tapi ya nggak tahu yang lain nggak tahu saya. Berikut ini merupakan video ngabung bank. Ngabung bank dilakukan setiap malam Sabtu. Dilaksanakan di pelataran yang dihadiri oleh para warga penduduk Kampung Salapan, terutama para lelaki dengan memakai pakaian berwarna biru dongker. Warna biru dongker muncul saat pertama kali ditemukan batu bata merah yang melambangkan kesuburan dan berhubungan dengan mistis.